Dalam sejarah, ada tokoh-tokoh yang kisahnya itu, wah, luar biasa. Penuh dengan keberanian, kebijaksanaan, dan iman. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu yang paling monumental, Ali ibnu Abi Thalib. Langsung ke intinya ya, coba dengerin rangkuman dari sumber kita ini. Pembela Islam yang pertama, putra paman Rasul, syahid saat sholat. 3 frasa pendek ini, wow, ini bukan cuma data biografi loh. Ini tuh pilar-pilar dari sebuah legenda. Dia seorang pelopor, kerabat terdekat Nabi, yang hidup dan matinya itu benar-benar terikat dengan momen-momen paling sakral dalam Islam. Nah, hidupnya itu bisa kita bagi jadi beberapa babak penting. Dan yang keren, setiap babak itu kayak ngebuka lapisan baru dari karakternya yang luar biasa. Biar kita benar-benar paham dampaknya, yuk kita mulai dari awal banget. Oke, jadi siapa sih Ali ini? Sepupu, menantu, khalifah keempat. Ini fakta-fakta pentingnya ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kenapa dia begitu dihormati. Nah, kuncinya ada di 3 kata ini. Kesalehan, ilmu, dan keberanian. Yuk kita lihat gimana sifat-sifat ini tumbuh dari dia masih kecil. Kisahnya Ali ini unik banget, karena nggak dimulai dari istana atau panggung kekuasaan. Justru awalnya itu dari dalam rumah tangga Nabi Muhammad sendiri. Disinilah fondasi karakternya dibentuk, pas di tengah-tengah turunnya wahyu dan semua tantangan awal umat Islam. Jadi kedekatannya sama Nabi sejak kecil itu jadi fondasi segalanya. Bayangin, dia tumbuh besar di rumah Nabi, dapat bimbingan langsung yang nggak ternilai harganya. Dan kesetiaannya itu udah kelihatan dari awal banget. Dari mulai jadi anak muda pertama yang masuk Islam, itu butuh keberanian luar biasa kan? Sampai puncaknya di peristiwa hijrah, di mana dia rela mempertaruhkan nyawanya. Dan ikatan mereka ini benar-benar diuji dalam situasi hidup atau mati. Coba deh, bayangin suasana di Makkah waktu itu. Tegang banget, ada konspirasi buat membunuh Nabi. Nasib seluruh dakwah Islam itu bergantung pada satu malam pelarian yang super berbahaya. Dan disinilah puncak kesetiaannya. Ali, tanpa ragu sedikit pun, nawarin dirinya jadi umpan. Gila kan? Bayangin seorang anak muda tidur di ranjang Nabi, pakai jubah beliau, dan dia tahu betul kalau para pembunuh itu lagi menuju ke sana dengan pedang terhunus. Ini level keberanian dan pengorbanan yang, ya ampun, susah banget dibayangin. Seiring waktu berjalan, Ali ini tumbuh jadi sosok yang punya 2 sisi karakter yang sangat kuat tapi kontras. Di satu sisi, dia itu pejuang legendaris yang ditakuti di medan perang. Tapi di sisi lain, dia adalah seorang kepala keluarga yang super penyayang. Nah, ini dia julukannya, Haidarah, yang artinya singa. Nama ini dikasih sama ibunya, dan seolah-olah jadi takdirnya. Ini bukan sekadar nama panggilannya, ini cerminan dari kegarangannya, keberaniannya, yang nggak ada tandingannya waktu ngebela keyakinannya. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kontrasnya itu loh, gimana bisa orang yang sama dijuluki singa Tuhan di medan perang, tapi begitu pulang ke rumah, dia bisa jadi suami dan ayah yang lembut banget. Nah, kemampuannya menyeimbangkan kekuatan dan kelembutan inilah yang bikin karakternya itu begitu kompleks dan, jujur aja, bikin kagum. Kisah pernikahannya ini, menyentuh banget. Ali itu saking rendah hatinya, dia sampai ragu buat melamar karena ngerasa nggak punya apa-apa buat mahar. Waktu Nabi nanya, satu-satunya yang bisa dia tawarin cuma baju zirahnya yang udah usang. Dan apa yang terjadi? Nabi menerimanya. Ini pesannya dalam banget kan, bahwa nilai sejati seseorang itu ada di karakternya, di pengorbanannya, bukan di hartanya. Oke. Sekarang kita maju ke masa kepemimpinannya sebagai khalifah. Ini adalah momen di mana semua prinsip hidupnya itu diuji di panggung terbesar. Dan disinilah kita lihat gimana komitmennya sama keadilan itu nggak goyah sama sekali. Bahkan di tengah badai politik yang paling dahsyat sekalipun. Ini dia pilar-pilar pemerintahannya. Buat Ali, kekuasaan itu bukan hak istimewa, tapi tanggung jawab suci. Coba bayangin standar yang dia pasang di tengah-tengah perang saudara, keadilan yang sama rata bukan cuma buat pendukungnya, tapi juga buat musuh-musuh politiknya. Maksudku, ini standar yang bahkan hari ini aja jarang banget kita temui. Ada satu cerita yang nunjukin ini banget. Sebagai pemimpin dunia Islam saat itu, dia malah sering pakai baju yang penuh tambalan. Saking banyaknya tambalan, orang-orang sampai nanya, kenapa pakaian Anda seperti itu? Ini bukan cuma soal sederhana ya, ini sebuah statement. Pernyataan bahwa fokus seorang pemimpin itu harusnya ke rakyat, bukan ke kemewahan dirinya sendiri. Dan kutipan ini ngerangkum filosofi kepemimpinannya dengan pas banget. Perlakukan manusia sesuai kedudukannya. Ini bukan berarti diskriminatif ya, justru sebaliknya. Ini tentang kebijaksanaan buat ngerti dan menghargai peran, kontribusi, dan martabat setiap orang di masyarakat. Tujuannya, buat menciptakan keharmonisan dan keadilan yang sejati. Nah, saat kita mendekati akhir penelusuran kita,
Kita akan lihat gimana prinsip-prinsip yang sama ini terus dia pegang sampai napas terakhir. Dan pada akhirnya, prinsip-prinsip inilah yang membentuk warisan yang terus menginspirasi jutaan orang sampai hari ini. Ini mungkin ujian terakhir dan yang paling berat buat prinsip hidupnya. Bayangin, setelah diserang secara fatal pas lagi sholat, instruksi pertamanya itu bukan soal balas dendam. Bukan, tapi soal keadilan. Dia berpesan sama keluarganya buat memperlakukan pembunuhnya secara manusiawi. Prinsipnya tetap kokoh, bahkan di ambang kematian sekalipun. Pada akhirnya, warisan Ali itu bukan tentang menang perang atau rebutan kekuasaan. Seperti yang disimpulkan oleh sumber kita, setiap orang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Kisah Ali ini terus hidup karena dari generasi ke generasi orang-orang jatuh cinta sama prinsip yang dia perjuangkan, keadilan, keberanian, dan kasih sayang. Jadi, kita tutup penelusuran ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Waktu kita ngelihat tantangan kepemimpinan dan krisis keadilan di zaman kita sekarang, pelajaran apa sih dari seorang pemimpin seperti Ali soal keadilan, kerendahan hati, dan keberanian yang paling kena, yang paling relevan buat kita hari ini? Mungkin disitulah letak warisannya yang paling abadi.